Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aryani Fajriati dari SMKN 62 Jakarta. Cerita di balik desain saya ini adalah menggambarkan seekor pari gergaji sebagai fokus utama dari desain ini. Terus ada background biru di belakangnya ini membentuk sebuah gelombang, melambangkan kondisi di dalam air, yaitu habitat dari pari gergaji, yakni perairan. Terus ada ilustrasi bayangan di sini yang membentuk sebuah bebatuan. Itu adalah sebagai pelengkap bahwa ini memang ada di dalam air. Lalu di sini ada ilustrasi pasir yang melambangkan daratan di bawah air, dan juga ini ada ilustrasi di atas gelombangnya, warna krem pada di atas gelombang ini melambangkan pasir atau daratan. Nah, untuk style ilustrasi yang saya gunakan ini menggunakan style fillet line, yaitu ilustrasi yang dibuat ditambahkan outline atau line art. Saya memilih style ini karena menurut saya akan terlihat lebih simple dan juga clean. Dan untuk ketiga logonya saya letakkan di bawah secara berurut agar terlihat lebih rapi dan juga tertata. Lalu untuk judulnya saya memberikan judul Pari Gergaji menggunakan font bakso sapi yang sudah berlisensi commercial use. Kemudian adanya 4 bubble chat di sini di samping ilustrasinya berisikan poin-poin utama sesuai briefing kemarin, yaitu perkenalan tentang pari gergaji, mengajak kita untuk bersama-sama melindungi pari gergaji, terus ada laporan mengenai ditemukannya pari gergaji, dan juga yang terakhir prosedur pelepasan pari gergaji. Keempat penjelasan tersebut saya gunakan font Montserrat juga yang sudah berlisensi commercial use. Lalu untuk keseluruhan desain kali ini saya pure menggambarnya di Adobe Illustrator CC 2019, di mana saya menggunakan tools yaitu pen tool dan shape builder saja dengan bantuan mouse. Dan terakhir untuk warnanya saya hanya menggunakan warna-warna yang berkaitan dengan pantai, yaitu warna krem dan juga biru. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Aryani yang telah mempresentasikan karyanya. Sekarang saya ingin mengundang 2 juri untuk kembali memberikan komentar. Kali ini ada Kak Yulianti dan juga Kak Diki. Pertama saya persilakan kepada Kak Yulianti untuk memberikan feedback. Ya, terima kasih. Aryani ya. Oke. Iya, Kak. Ini bikinnya satu desain ini aja atau ada desain lain? Oh, iya Kak, ada. Ada ya? Sebentar ya Kak. Boleh lihat. Yang web bannernya juga ada. Oke, cuma beda ini format ya. Kurang lebih desainnya hampir mirip. Oke, mungkin aku berangkat dari target audience yang mau dituju ya. Dari poster ini mau dikasih ke siapa gitu. Poster ini mau dikasih lihat siapa. Itu kan untuk raise awareness di yang muda, tadi yang 17 tahun ke atas lagi, terus untuk juga para nelayan yang kira-kira sangat dekat nih dengan lingkungan ikan-ikan gitu ya, dan mau memberi awareness atau informasi tentang keberadaan si shellfish ini di perlautan Indonesia gitu ya, perairan Indonesia. Nah, menurutku kalau dari sisi yang umur 17 mungkin masih secara visual masih masuk lah ya kalau ada ilustrasi seperti ini. Tapi kalau dari sisi yang nelayan gitu ya, nelayan kan mungkin agak karakteristiknya agak berbeda nih dengan yang 17 tahun. Jadi ada 2 audiens nih, kita harus berbicara dengan dua-duanya gitu. Jadi kalau menurut aku gitu ya, ini mungkin akan works atau mungkin akan bisa nge-grab attention yang muda tadi. Tapi kalau yang untuk sisi nelayan harusnya itu yang lebih real. Itu dalam arti lebih real, ya mungkin gambar ikannya yang lebih bisa dikenali gitu ya, karena kan nelayan kan bertemu banyak sekali jenis ikan gitu, jadi mereka punya pengetahuan yang lebih spesifik gitu. Nah, kalau dari sisi yang umur 17 kan mungkin tadi kita kalau ilustrasi masih masuk gitu ya, dan mereka mungkin bisa cari tahu lebih jauh gitu. Tapi kalau dari sisi nelayan harus ada langkah yang harus dipersingkat nih gitu dari poster yang mau dihadirkan ini. Oh, kayak gini bentuknya, dan oh yang kayak gini yang nggak boleh ditangkap. Oh, kalau gini kayak aku nemuin ikan kayak gini harus aku lepasin dengan cara apa gitu kan. Nah, itu satu. Jadi ada kalau bisa kita punya target audience 2, berarti harus bisa ngomong kedua-duanya. Kayak misalkan aku berbicara sama
aku berbicara sama adik aku berbicara sama kakak aku, atau aku berbicara sama orang yang lebih tua, aku berbicara sama yang lebih muda, itu kan emang harus aku sesuaikan. Tapi gimana caranya aku mix untuk berbicara kedua-duanya ini dan dua-duanya masuk gitu. Jadi aku pilih salah satu elemen yang bisa ngomong kedua-duanya gitu. Kalau menurutku yang kayak gini, maksudnya secara visual tuh tidak tergambarkan secara real lah kalau di dalam nelayan gitu ya, kalau nelayan menerimanya seperti itu. Yang kedua, ini masih terlalu banyak teks juga, itu sih. Itu karena menurutku poster yang menarik ya harus tadi komposisinya harus visual yang lebih dominan gitu. Karena kan kita sendiri ya kalau ngelihat berita gitu, kalau ngeliat apa, kita lebih suka sesuatu yang mungkin headline tetap berperan penting, ada copy harus berperan penting, tapi bagaimana copy ini mendukung gambarnya, gambar ini mendukung copy-nya. Jadi itu komposisi yang harus dikombinasikan dengan baik. Itu sih paling Aryani. Thank you ya. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak Yulianti. Selanjutnya kepada Kak Diki, dipersilahkan. Oke, selamat siang Aryani. Iya, siang Kak. Boleh kasih tahu yang poster A3? Oke, boleh Kak. Oke, di sini untuk pesannya sih udah dapet ya Aryani, dari ngenalin pari gergaji itu apa, lalu status konservasinya bagaimana, lalu bagaimana cara kita langkah pelepasan ataupun prosedur jika ketemu ikan ini ataupun nggak sengaja ketangkep, lalu bagaimana cara pelaporannya. Cuma emang visualnya emang agak masih kurang di sini ya Aryani. Jadi ketika orang lihat cara prosedur pelepasan, jadi kayak masih teks aja, apalagi yang disampaikan Aryani kan yang dibilang Kak Yuli ada 2 target gitu. Ada yang remaja biasa sama nelayan, apalagi nelayan kan lebih banyak visualnya gitu kalau nelayan. Mereka ingin tahu gimana sih cara melepasnya, maksudnya gambaran melepasnya itu bagaimana gitu. Karena emang ada beberapa bagian yang harus disebutkan secara gamblang, misal ujung moncong itu sebelah mana, jaring dari pangkal sebelah mana, seperti itu Aryani ya. Terus untuk highlight pelaporan itu kayaknya bisa bedakan sama yang lain, karena kalau kita ngebaca seperti ini kayak semua infonya orang lihat oh hampir sama semua lah, apalagi teksnya juga banyak, jadi mungkin bisa miss di pelaporan, padahal di situ juga nggak kalah penting dari yang lain, seperti itu Aryani. Terima kasih Kak. Oke, ini A3 ya Aryani ya? Iya, A3. Oke, cukup Aryani, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak Diki dan juga Kak Yulianti yang telah memberikan feedback-nya kepada Aryani. Juga terima kasih kepada Kak Aryani atas presentasi karyanya.